Ditanya sama istrinya, mas, ya, waktu kamu kecil dulu apa kenangan yang terindah? Waktu saya kecil adalah di kampung kami di Batu Ampar di pesantren Ibnu Ramli ada ustadz yang datang tausiah namanya Ustadz Abdus Somad. Itulah rupanya kenangan terindah dari anak-anak kita. Amin. Tapi anak-anak dari desa lain, dari pulau lain, dari kampung lain, ketika ditanya istrinya, gimana kamu di kampung dulu? Saya dibawa bapak saya ngelihat penyanyi dangdut, pentasnya tinggi, pulang ke rumah bapak sama ibu kelahi. Kenapa? Karena bapak ingin ibu seperti penyanyi dangdut. Hancur dunia persilatan. Siap menjaga Pulau Madura, siap jaga Batu Ampar, siap jaga Bangkalan, siap jaga NKRI. Takbir. Ustadz kok bertakbir? Saya ngetes suaranya masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat berarti jamaahnya kuat. Saya yang enggak kuat. Di tempat lain kalau udah 1 jam saya takbir, pas 5 menit pertama Allahu Akbar. Kalau sudah 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustaz mau lanjut enggak pun kan udah selesai. Masya Allah. Jangan macam-macam dengan Pulau Madura. Ini adalah pulaunya para wali Allah, Mbah Khalil Al-Bangkalani. Ini negerinya para alim, para ulama pondok pesantren. Kita jaga pondok pesantren, anak mesti wajib fardu ain masuk pesantren. Betul? Nanti masalah setelah kuliah tamat masuk S1 kemana saja pergi silakan, terbang dia akan pulang ke NKRI menyumbangkan hati pikirannya supaya kita semuanya menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bersyukur kalau kita tidak melihat ke bawah. Lihatlah ke bawah. Kalau ngelihatnya ke atas terus, ngelihat ke atas, pulang dari sini minta sama suami, saya mesti lampu ruang tamu seperti ini. Apa enggak sakit jantung suaminya? Lampu yang mana? Lampu yang mana? Di fotonya, cik, lampu yang ini. Pasti lihat harganya. Saya mau ruang tamu kita ada bunga-bunganya. Seperti apa? Seperti bunga ini. Saya mau kamar kita seperti kamar pengantin, ada lampu-lampunya seperti ini. Pandang ke bawah, lihat ke bawah. Kalau kita hari ini pakai sepeda motor, ada tetangga kawan kita yang pakai sepeda kereta angin. Angin, nggak ada mesinnya. Ini angin mulai kencang ini. Kalau kita pakai sepeda, masih ada tetangga kita yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, masih ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Dalam sebulan Abdul Somad mesti ke rumah sakit. Ini Abdul Somad nggak lagi ada yang menasehati, nggak ada yang menasehati. Datang ceramah tausiah, disuruh tausiah. Yang menasehati siapa? Yang nasihatnya melalui mata. Saya datang ke rumah sakit. Ustadz Somad? Ya. Bisa ngelihat keluarga kami yang sakit? Oke, I am coming. Datang ke tempat rumah sakit, disediakan jaket berwarna hijau. Ustaz Somad silakan pakai jaket hijau. Masya Allah saya pun pakai. Masuk ke ruang ICU. Silakan masuk Ustaz Somad, silakan masuk. Bapak-bapak nggak masuk, enggak ini khusus untuk Ustaz, ditutup pintu. Begitulah mereka menghormati dan memuliakan saya. Rupanya di ruang itu semua penyakit menular ada. Tolong doakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Kalau ibu bapak nanti diminta mendoakan orang sakit, doakan dia. U'idzuka bikalimatillahi tammati kalau hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Doa enggak mesti pakai bahasa Arab. Salat yang pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kuliah sastra Inggris, salat pun pakai bahasa Inggris. Inna salati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my dying.
lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tetap pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa setelah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, berdoalah pakai doa. Tapi kalau sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Wah, ini doa pribadi kuat-kuat. Ya Allah, aku takut suamiku dilarikan orang. Ini tanya kamar 11, curiganya sama siapa? Doa itu nggak usah terlalu detail, tapi jangan juga terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, saya mau jual tanah lebarnya 25 kali 30. Sebelah kanannya Pak Kiai, sebelah kiri Pak Kapolres, depan jalan raya, harga masih nego. Tapi jangan juga terlalu umum. Ini doa terlalu umum. Ya Allah, ada yang ku ingin minta kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ini kita berdoa kepada Allah. Saudara kita masih berdoa. Kita diberi Allah hidup hari ini masih berdoa. Doa mukhul ibadah. Doanya itu otaknya ibadah. Orang kalau sudah sakit otaknya nggak bisa lagi hidup. Otaknya ibadah adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Makanya puncak tausiah, puncak tablik akbar bukan pada pengajiannya, tapi ada pada doa. Ini kadang banyak kalau udah tablik akbar, begitu selesai tausiah langsung pulang, dia kehilangan barokah dari doa. Sholat juga begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kamu nggak berdoa? Panggil itu anak muda. Kenapa kamu nggak berdoa? Ya Pak Ustadz, doa yang lama aja belum makbul. Kok begitu? Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kalau khatam Quran, karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, Anas bin Malik kalau selesai baca khatam Quran dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, jama'ah ahlahu, dia kumpulkan istrinya wa auladahu, anak-anaknya, membaca doa khatam Quran. Ajak anak-anak kita berdoa supaya apa? Supaya saat kita nanti telah tiada, mereka akan bangun tengah malam dan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan ajar anak nyanyi, jangan ajar anak karaoke. Nanti kalau kita mati dia nyanyikan, mau dinyanyikan? Datang dia ziarah ke kubur kita, mama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pakai umur yang masih tersisa ini, yang masih ada di dalam badan, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, pakai untuk beribadah. Ibadah sholat, tegak, ruku, sujud, tahajud, witir, duha, isyraq, awabin, sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih. Saya nggak sanggup sholat Pak Ustadz, sakit kaki, asam urat, macam-macam. Jangan teruskan, terlalu banyak penderitaan. Nggak bisa sholat, baca Quran. Saya baca Quran juga nggak bisa Pak Ustadz. Ketika dilihat titik banyak jadi 3. Oke, kalau gitu nggak bisa juga pejamkan mata. Tegak nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Saya zikir pun nggak bisa juga Pak Ustadz. Diajak sholat nggak bisa, diajak baca Quran matanya, diajak zikir nggak juga. Suramadu dekat kan? Udah kesana aja lah. Apa maksud Ustadz ini? Apa guna hidup? Buat penuh Pulau Madura aja. Hidup ini dijadikan Allah, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup? Untuk apa ada mati? Ada yang lahir, ada yang meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling mulia adalah yang paling baik amalnya. Yang paling putih belum tentu paling baik. Yang paling hitam ya udah jelas hitam. Yang paling tinggi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah hati yang bersih.
hati tidak ada sombong, tidak ada takbur, tidak ada angkuh. Beribadah, ada ibadah yang keluar uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada ibadah yang keluar tenaga, tegak, ruku, sujud. Ada ibadah yang keluar suara, pengajian, tablik akbar, qori. Tapi ada ibadah nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, cuman diam aja. Ibadahnya apa? Puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga. Betul Ustaz Somad, memang itu ibadah suami saya. Dia kalau sudah puasa, tahan mata, tahan telinga, tidur dari pagi sampai maghrib. Ini yang jadi masalah ini Ustaz Somad. Puasa Senin Kemis enggak masalah, karena Senin dengan Kemis kita satu. Puasa Ayamul Bait enggak masalah. Tapi muncul masalah ketika puasa hari Arafah Ustaz Somad. Pada saat hari Arafah itu muncul permasalahan Ustaz Somad. Beberapa masalah muncul, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain ulama, lain fatwanya. Tapi kalau saya mengikut guru-guru saya, yang diikut adalah matla yang ada di Indonesia berdasarkan hadis sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika melihat anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika melihat bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau kamu tertutup awan tidak terlihat, fa atimmul adad, maka sempurnakanlah bilangan Sya'bannya 30 hari, sempurnakanlah bilangan Ramadannya 30 hari. Maka kita laksanakan mengikut yang ada di Indonesia. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan kita selalu bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Amin. Seandainya dapat berita Ustadz Somad meninggal dunia, mau mendoakan, mau kirim Al-Fatihah, mau buat tahlilan, janji jangan ada dusta di antara kita. Hidup ini hanya sementara. Jamaah yang ramai sejauh mata memandang, ketika mati kita tetap menghadap Allah sendirian. Kiai Masya Allah 60 tahun beliau sudah keliling